selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang mengasihi, Bapa yang melayani, Bapa yang berbakti, Bapa yang setia. Bahkan Dia setia sampai mati di kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kami semua orang yang percaya, Bapa, saatnya kami akan menemukan kembali kebenaran-Mu dan mendengarkan firman. Biarlah setiap kebenaran ini masuk di dalam hati pribadi yang sangat dalam dan paling dalam, sehingga dapat merubah dan mengubah setiap hati kami yang gersang mendapatkan keteduhan, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang susah mendapatkan penghiburan, dan yang sakit memperoleh kesembuhan. Itulah Tuhan firman yang akan kami beritakan. Ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyampaikan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, pagi hari ini minggu yang pertama, tepatnya tanggal 1 Desember 2024. Nah, bulan ini adalah bulan-bulan umat Kristen atau gereja-gereja untuk merayakan hari raya Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Nah, ini adalah mengingatkan kembali akan begitu besar kasihnya Allah kepada dunia ini, sehingga harus terlahir, yaitu juru selamat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Nah, ini adalah merupakan satu memori yang sangat penting bagi kita untuk terus mengingat dan teringat dan diingat-ingat, agar hal ini adalah merupakan suatu keyakinan bagi iman orang-orang Kristen itu sendiri. Mengingat kelahiran Yesus Kristus juga mengingat kematian Yesus Kristus. Mengingat kelahiran Yesus Kristus juga mengingat kebangkitan Yesus Kristus. Mengingat kelahiran Yesus Kristus juga mengingat bahwa pengangkatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Mengingat kelahiran Yesus Kristus juga mengingat bagaimana umat penebusan atau umat yang ditebus oleh Yesus Kristus dari segala dosa dan kutuk hukuman kekal menjadi, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian di sini yang berhubungan dengan firman pada siang hari ini dan disertai dengan perjamuan kudus, saya akan mengangkat tema yaitu kasih karunia atau grace. Grace itu diartikan adalah perbuatan Allah, pemberian Allah, atau bantuan dari Allah, atau upaya usaha Allah kepada umat manusia ini untuk bisa memperoleh anugerah. Amin. Jadi Allah yang berusaha memberikan kasih kepada kita ini untuk memperoleh anugerah kasih. Jadi anugerah kasih, kasih ilahi, kasih agape,
itu hanya terlahir dari Allah, Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, bukan juga dari malaikat, bukan juga dari pejabat, bukan juga dari siapapun yang ada di dalam dunia ini, melainkan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Ya, mari kita menangkap firman-Nya yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita pelajari dari ayat 1 hingga sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. 1, 2, 3. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu taati kuasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita mengamati kebenaran ini. Ya, kamu dahulu mati karena pelanggaran dan dosa. Jadi kematian yang diakibatkan dari pelanggaran dan dosa, ini adalah kematian yang kekal, kematian yang harus mendapatkan hukuman. Oleh pelanggaran dan dosa itu merupakan satu bentuk kesalahan yang besar bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi mengikuti jalan dunia itu artinya mengikuti jalan yang salah. Jalan yang benar adalah jalan yang dari Allah, yang dari Tuhan, yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, ini adalah terjemahan.
Lalu kita selanjutnya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalamnya, bahwa nafsu daging menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Semuanya adalah orang-orang yang patut menerima hukuman. Kamu, kita, semua adalah orang-orang yang mengikuti jalannya yang salah. Ini penting. Jadi kalau ada jalan yang salah, mestinya ada jalan yang benar. Coba, kalau kita punya hitungan, misalnya kita punya program, kita punya hitungan harus mencapai tujuan kita, yaitu untuk sukses. Pasti kita harus punya hitungan yang benar. Kalau hitungan salah, tidak akan menjadi berhasil program. 1 tambah 1 berapa? 5. Salah. 1 tambah 1 bukan 5 tetapi 2. Jadi yang salah adalah 5. 5 tambah 5 berapa? Nah, salah. Yang benar 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, itulah sebabnya di sini hitungan yang salah ini akan mengakibatkan kegagalan dalam segi apapun, segi usaha, pekerjaan, pernikahan, perdamaian, sosialisasi, perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, hitungan yang benar maka akan menghasilkan sesuatu yang berhasil, beruntung dan menguntungkan dan menghasilkan. Jadi kalau ada orang petani di sini punya hitungan apa yang cocok tanah ini ditanami. Apakah itu cengkeh, apa itu kopi, apakah itu padi, apakah itu jagung. Kalau salah tanam dan salah pupuk, itu akan menghasilkan, yaitu salah penghasilan, gagal dalam penghasilan. Nah, ini adalah terjemahan contoh-contoh yang ada. Nah, di dalam kebenaran ini, di dalam firman Tuhan ini ada hitungan-hitungan, ada kalkulasi, ada kalkulator. Apakah ini benar atau salah? Yang salah pasti akan gagal, dan yang benar pasti akan berhasil. Berhasil membuat pesawat, berhasil membuat mobil yang mewah, berhasil membuat mobil yang ecek-ecek, mobil-mobilan. Pakai 1 tahun sudah KO, ya. Motor dipakai dalam 1-2 tahun sudah otot itu mesinnya. Tetapi hitungan yang benar dengan cara yang benar maka menghasilkan sesuatu yang baik, bagus. Ya, kalau mobil ya bisa bertahan puluhan tahun, ya, seperti Toyota, ya, Daihatsu, Mitsubishi. Nah, ini yang mobil-mobil memang dirancang dengan benar. Nah, ini nanti saya dikira promosi Mitsubishi, promosi Isuzu, promosi apa itu Toyota. Nah, sebentar lagi saya akan dipanggil nanti dijadikan ini apa itu sales promotion. Nah, dapat gaji. Saudara-saudara, ya, kita lanjut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ini adalah kebenaran. Kebenarannya bukan dunia, tetapi oleh karena kasih dan rahmat-Nya dan anugerah Allah yang begitu
Ini penting. Jadi kasih karunia anugerah yang diberikan Allah itu adalah benar adanya. Tidak ada yang salah sedikit pun, karena itu adalah Allah itu sendiri. Kalau buatan Allah masih ada yang salah. Manusia itu kan buatan Allah, ya masih ada salah. Tetapi kalau Allah itu sendiri tidak akan pernah salah. Allah itu adalah putus, Allah itu benar. Oleh sebab itu benar anugerah kasih karunia-Nya. Amin. Ya, ini yang berikut ini adalah kasih karunia yang benar, bukan dunia. Apa efek daripada kasih karunia adalah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Nah, dampak daripada kasih karunia itu adalah hidup. Itu adalah kebenarannya. Menghidupkan kita yang telah mati. Mati oleh karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita inilah yang membuat kita mati. Tetapi oleh kasih karunia anugerah Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Amin. Dan di dalam Dia Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama sama dengan Dia di surga. Oleh karena kasih karunia Allah, ya Allah menghadirkan Yesus Kristus, mempersembahkan Yesus Kristus, memberikan Yesus Kristus bagi kita semua untuk kita memperoleh kehidupan dan memperoleh tempat di surga. Amin. Jadi kehidupan itu bukan di dunia ini yang sebenarnya. Amin. Kehidupan itu adalah di surga. Kalau di dunia ini hanya mampir ngombe, jadi hanya mampir ngombe, sifatnya panas, sifatnya sementara, temporer. Tetapi surga, alamnya baka, yaitu surga yang mulia, adalah tempat untuk hidup selama-lamanya. Ini adalah firman. Jadi kalau orang yang ada di dunia ini selalu mendapatkan kehidupan yang kekal. Orang yang ada di dunia ini berlomba-lomba mencari surga. Amin. Bagaimana caranya untuk berlomba-lomba mencari surga? Menurut cara masing-masing. Ya, saya tidak mempersoalkan mereka punya cara, tetapi di sini saya hanya memberikan penjelasan, memberitahukan, mengikrarkan bahwa surga itu milik Yesus Kristus. Jalan kebenaran dan kehidupan adalah lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahnya orang Kristen lagi. Nah, oleh sebab itu maka di sini kita semua adalah orang-orang warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Pantas dan layak kita mendapatkan anugerah itu karena dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, supaya dan masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan
yang berlimpah-limpah itu adalah kasih karunia-Nya. Kata berlimpah-limpah itu tidak ada batas, tidak ada ukuran, tidak ada barometer. Ya, kalau sini ke Amerika masih bisa diukur, sini ke Jepang, dari Indonesia ke Jepang masih bisa diukur, Indonesia ke Afghanistan masih bisa diukur, Indonesia ke Arab masih bisa diukur, Indonesia ke Cina masih bisa diukur. Tetapi kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kata lain, grace, itu tidak bisa diukur dengan barometer, dengan ukuran, dengan meteran, dengan volume apapun, timbangan apapun, tidak bisa mengukur. Amin. Nah, ini penting, mari kita mengerti dan kita paham. Jangan ada orang yang membatasi kasih karunia. Karunia terbatas dengan hal-hal dosa. Karunia terbatas dengan hal-hal kekayaan. Karunia terbatas dengan hal-hal sakit penyakit. Contohnya, apakah sakit kanker itu bisa disembuhkan dalam kasih karunia? Bisa. Apakah tumor itu bisa disembuhkan dalam kasih karunia? Bisa. Apakah orang yang tidak sekolah itu bisa kaya dalam kasih karunia? Bisa. Apakah orang buta itu bisa sukses? Orang timpang itu bisa berhasil? Orang bisu itu bisa berhasil dalam kasih karunia? Bisa. Kasih karunia Allah tidak bisa dibatasi oleh segi apapun yang ada di dalam aktivitas, dalam kegiatan, dalam usaha, dalam berbagai macam persoalan, perintangan, hambatan apapun. Kasih karunia sanggup melewati, sanggup mengatasi, sanggup melalui. Itulah kasih karunia. Sampai yang sakit jangan takut kalau tidak bisa menyembuhkan, karena menurut dokter polis ini susah disembuhkan. Jangan ada yang takut, karena Allah sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia yang menyembuhkan, kasih karunia yang menghibur, kasih karunia yang membuat kekaya, kasih karunia yang membuat segala keberhasilan, segala bentuk apapun. Itu adalah kasih karunia. Di dalam dunia ini kita perlu kasih karunia Allah dari Yesus Kristus. Berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa artinya? Kasih karunia kamu selamat masuk surga, bukan masuk neraka. Neraka dan surga itu yang menentukan adalah Allah. Kalau ingin mendapatkan surga, menerima kasih karunia. Kalau tidak ingin mendapatkan surga, menolak kasih karunia. Tetapi kasih karunia Allah itu sendiri tidak bisa ditolak oleh manusia. Ketika Allah memberikan kasih karunia itu, boleh orang mengatakan, ya, saya tidak tahu kapan nanti kalau mati masuk surga atau neraka. Kemungkinan saya pasti neraka. Kenapa? Pekerjaan saya ini kan pembunuh. Dulu pekerjaan saya ini pencuri. Dulu pekerjaan saya ini perampok dan lain sebagainya. Saya dulu suka narkoba dan lain sebagainya. Apa itu catatan penting bagi kasih karunia? Tidak penting.
karunia tidak melihat sebesar apapun kesalahan, persoalan, dosa, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kasih karunia ini memberikan topangan, memberikan apa itu namanya? Grasi, memberikan pertolongan bagi mereka semua yang mendapatkan satu kesalahan dan dosa-dosa. Jadi kasih karunia itu dalam Alkitab menghapus. Kasih karunia itu di dalam Alkitab membayar, menghapus. Kasih karunia di dalam Alkitab menguburkan, membenam. Jadi apa yang dibenam di sini sudah tidak kelihatan, apa yang dihapuskan sudah tidak kelihatan. Coba Suyatno atau Gideon, setelah itu dihapus dengan setitik, kelihatan dan nama Gideon tidak kelihatan. Kelima atau Paibut, ketika dihapus dengan pilok yang tulisannya putih atau tulisannya hitam, dihapus dengan pilok, nama Paibut hilang. Nama Paibut hilang. Itulah kasih karunia pengertiannya. Jadi tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung bahannya, tidak terhitung besar kecilnya. Dosa apapun terhapus, dosa apapun suci, dosa apapun dilebur, dilenyapkan, dibayar, lunas dengan kasih karunia. Ini adalah kebenaran. Yang terakhir, jadi keselamatan itu oleh iman kepada Yesus Kristus, oleh kasih karunia itu tadi, bukan hasil perbuatan. Ada orang berusaha cari selamat, ada orang berusaha memang ingin melebur dosanya, ada orang ingin berusaha untuk menghapus dosa dengan cara-cara yang berbeda-beda cara di dunia. Tetapi hasilnya di sini masih ragu-ragu. Namun kasih karunia oleh penghapusan, oleh pembayaran, oleh pengkuburan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, hilang lenyap dosanya, hapus dosanya, putih menjadi seperti salju. Dosanya yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Dosanya yang merah seperti kusuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan bulu wedus, ya, bukan bulu kambing. Kalau bulu kambing masih ada pelontang-pelontangnya, tetapi kalau bulu domba putih bersih. Jadi umat yang percaya, orang-orang Kristen di sini telah dihapus dosanya seperti bulu domba yang suci, putih dan bersih. Jadi ini penjelasannya. Karena kita ini bukan apa? Buatan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam. Nah, jadi Allah membuat manusia diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ini pengertiannya bahwa manusia atas nama Yesus Kristus ini yang dikaruniakan atau yang mengaruniakan. Nama Yesus Kristus adalah anugerah dan karunia dari Allah Bapa kita yang ada di surga. Untuk itu di sini Kristus adalah nama di atas segala nama, ya, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, di alam semesta ini dan yang ada di surga. Itu adalah kebenaran.
firman Tuhan yang mengatakan bukan saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita paham bahwa kita adalah umat yang diciptakan Allah atas nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua telah bebas dari segala dosa, bebas dari segala kutuk, bebas dari segala penghukuman yang kekal, dan kita akan masuk di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan bagi semua umat yang dikaruniainya grace dalam Yesus Kristus. Amin. Begitu kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pada 2000 tahun yang lalu Yesus ketika masih hidup, dan dia bersama-sama muridnya dalam perjamuan malam itu, dia berkata, ini adalah roti. Roti ini adalah lambang tubuh yang akan dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan bagi kita orang-orang yang percaya. Dan kita percaya bahwa ini roti adalah lambang daging Kristus yang dipecah-pecah. Dan barang siapa makan roti ini akan mengingat kematian Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Lalu pada malam itu juga Yesus mengambil cawan dan anggur ini. Ia berkata bahwa ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan dicurahkan di kayu salib. Nah, barang siapa minum anggur ini adalah minum darahku. Dan barang siapa minum darahku akan beroleh hidup selama-lamanya. Kita percaya bahwa ini adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Karena begitu amat cinta-Nya hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Maka percaya tidak binasa. Sempurna di dalam pertolongan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa.
mengangkat kedua tangan kita, sambutlah Dia Raja dan Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kita, penolong dalam hidup kita. Ia mengangkat jiwa kita dari kematian, memberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Ia memberkati apa yang Dia ingin berkati. Dia memberkati apa yang ingin Dia lakukan. Amin. Dia memberkati